Jika kalian suka dengan berita ini tolong selalu support channel ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pesan di komen ya. Salam bahagia sahabat online. Kabar mengharukan datang dari penyanyi muda Pharrell Prayoga. Setelah 14 tahun terpisah, ia akhirnya bertemu kembali dengan ibu kandungnya. Pertemuan ini menjadi momen penuh haru. Terlebih Pharrell juga mengaku telah memaafkan ibu tirinya, Siti Mujayana, yang dulu sempat memanfaatkannya, serta ayah kandungnya yang kini mendekam di penjara karena kasus judi online. Pharrell Prayoga duduk sendirian di tepi panggung setelah penampilannya malam itu. Sorot lampu mulai redup, dan penonton sudah bubar. Namun, hatinya terasa penuh. Bukan karena konsernya sukses besar, melainkan karena kabar yang baru saja ia terima. Kabar yang selama 14 tahun ia tunggu, bahwa ibu kandungnya akhirnya ditemukan. Sejak kecil, Pharrell hanya mengenal wajah ibunya dari potongan foto lusuh yang ia simpan di dompet kecil. Foto itu sudah pudar warnanya, namun senyum lembut sang ibu masih begitu jelas di ingatannya. Ia sering bertanya kepada ayahnya tentang alasan mengapa ibunya meninggalkannya, tapi jawaban itu selalu tertutup oleh amarah dan kebohongan. Perpisahan itu bukan keinginannya, bukan pula keinginan sang ibu. Ada cerita panjang yang dipelintir oleh keadaan, dipenuhi kesalahpahaman, dan diperparah oleh orang-orang yang memanfaatkannya. Pharrell tumbuh bersama ayahnya, lalu kemudian diasuh oleh ibu tiri, Siti Mujayana, yang belakangan terbukti memanfaatkan kepopulerannya untuk kepentingan pribadi. Namun kini, semua masa lalu itu seperti mengetuk pintu hatinya kembali. Bukan untuk membangkitkan dendam, tetapi untuk menuntaskan rasa rindu yang terpendam. Om Rais, manajer sekaligus ayah angkatnya, yang berperan besar dalam menemukan keberadaan sang ibu di sebuah kota kecil yang jauh dari hingar-bingar. Pharrell masih teringat jelas betapa berat hidupnya saat ayahnya terjerat kasus judi online dan harus mendekam di penjara. Saat itu, ia masih remaja, dan popularitasnya baru mulai menanjak. Siti Mujayana, ibu tirinya, mengatur semua urusan keuangan dan jadwal manggungnya. Namun belakangan, ia tahu bahwa sebagian besar hasil kerjanya tidak dikelola dengan baik. Di awal, Pharrell marah, sangat marah. Ia merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindunginya. Namun waktu, dan mungkin juga rasa lelah karena memendam benci, membuatnya berpikir ulang. Ia mulai belajar memaafkan, meski tidak melupakan. Baginya, memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi membebaskan dirinya dari beban masa lalu. Kini, ia punya kesempatan untuk mengisi lembar baru dalam hidupnya. Kesempatan itu hadir dalam bentuk pertemuan dengan sang ibu. Ibu yang dulu pernah memeluknya ketika ia masih balita, yang dulu pernah mengelus kepalanya sebelum tidur, dan yang kini, entah seperti apa wajahnya setelah belasan tahun terpisah. Pharrell membayangkan, apakah ibunya akan menangis saat melihatnya? Apakah ibunya akan meminta maaf? Atau justru terdiam karena terlalu banyak luka yang tidak terucap? Semua itu membuat perasaannya campur aduk, antara bahagia, gugup, dan takut. Di dalam mobil menuju rumah Om Rais malam itu, Pharrell hanya memandang keluar jendela. Lampu-lampu jalan berlari mundur di matanya, seperti kilasan masa lalu yang perlahan memudar. Ia tahu, hidupnya akan berubah lagi. Dan kali ini, ia berharap perubahan itu mengarah pada sesuatu yang baik. Keesokan paginya, Pharrell bangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap cermin. Ini hari yang besar, gumamnya pada diri sendiri. Ia ingin ibunya melihatnya sebagai anak yang kuat, yang berhasil bertahan meski badai hidup berkali-kali menghantam. Om Rais mengetuk pintu kamarnya. "Siap, Le, kita berangkat jam 9. Ibumu sudah nunggu," katanya dengan senyum lembut. Pharrell hanya mengangguk, mencoba menahan gejolak di dadanya. Saat mobil melaju di jalan tol, Pharrell merasakan waktu berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa panjang. Ia memandangi jam tangannya berkali-kali, berharap perjalanan segera usai. Dalam hati, ia mengulang-ulang kalimat yang akan ia ucapkan saat bertemu ibunya nanti. Tiba di sebuah rumah sederhana bercat biru muda, Pharrell menarik napas panjang. Jantungnya berdegup kencang. Dari kejauhan, ia melihat sosok perempuan berkerudung, berdiri di depan pintu.
Tangannya gemetar memegang gagang pintu. Langkah pertama terasa berat, namun begitu jarak semakin dekat, semua rasa takutnya perlahan luruh. Pandangan mereka bertemu. Dan di detik itu, tanpa kata-kata, mereka saling tahu bahwa rindu selama 14 tahun itu akhirnya menemukan tempat pulang. Pelukan itu terjadi begitu saja, tanpa aba-aba, tanpa perlu kata pengantar. Farel merasakan tubuh ibunya bergetar. Suaranya tercekat di antara isak tangis yang sudah terlalu lama tertahan. Aroma tubuh itu mengembalikan potongan kenangan masa kecil yang bahkan ia pikir sudah hilang. Ibu, Farel. Suara lirih ibunya terdengar nyaris pecah. Farel menutup matanya, membiarkan air mata mengalir tanpa ia pedulikan. Rasanya seperti beban belasan tahun tiba-tiba runtuh. Om Rais berdiri beberapa langkah di belakang, sengaja memberi ruang bagi momen yang terlalu sakral itu. Ia tahu, pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tapi juga penyembuhan luka yang selama ini membeku. Setelah beberapa menit, mereka duduk di ruang tamu yang sederhana namun hangat. Foto-foto keluarga tergantung di dinding, sebagian sudah memudar, tapi tidak ada satupun foto Farel di sana. Ibu nyimpen fotomu di kamar, nak. Ibu takut lihatnya di luar, takut makin kangen, ucap sang ibu sambil tersenyum getir. Farel menatap wajah ibunya lama-lama. Keriput sudah mulai menghiasi. Tapi mata itu masih sama seperti dulu. Mata yang penuh kasih. Meski di baliknya tersimpan banyak luka. Kenapa dulu ibu pergi? Pertanyaan itu akhirnya meluncur. Meski suaranya pelan. Sang ibu menarik napas panjang. Ibu nggak pernah mau pergi. Le. Waktu itu, keadaan yang memaksa. Ada orang yang memisahkan kita. Ibu difitnah. Dibuat seolah ibu nggak pantas merawatmu. Ibu nggak punya kekuatan untuk melawan waktu itu. Kata-kata itu menusuk hati Farel. Bukan karena ia marah, tapi karena ia bisa merasakan betapa sakitnya itu semua. Selama ini ia hidup dengan narasi yang dibangun oleh orang lain. Dan kini, kebenaran mulai terbuka. Ibu tahu kamu dibesarkan sama bapak dan ibu tirimu. Lanjut sang ibu pelan. Ibu nggak benci mereka. Tapi ibu tahu, hidupmu nggak gampang. Farel menunduk. Ia teringat masa-masa ketika ayahnya terlalu sibuk dengan urusan judi online. Dan Siti Mujayana lebih sibuk mengatur keuangan hasil manggungnya ketimbang memperhatikannya sebagai anak. Namun, ia juga ingat keputusan besarnya untuk memaafkan. Aku udah maafin mereka, Bu. Semua yang pernah nyakitin aku maafin. Bapak yang sekarang di penjara, aku udah maafin. Ibu tiri, Siti Mujayana, aku juga udah maafin. Biarpun dulu aku dimanfaatin, sekarang aku nggak mau nyimpen dendam, ucap Farel dengan nada mantap. Sang ibu terdiam sejenak, lalu meneteskan air mata lagi. Kamu kuat sekali, Le. Ibu bangga. Obrolan mereka mengalir begitu saja. Mereka membicarakan masa kecil Farel, kehidupan sang ibu setelah pergi, dan bagaimana Om Rais akhirnya berhasil menemukan alamat ini. Farel mendengarkan setiap detail, seperti anak kecil yang haus akan cerita sebelum tidur. Om Rais kemudian membawa beberapa tas berisi bingkisan. Ini titipan dari Farel, katanya sambil menyerahkan. Sang ibu menolak dengan halus. Ibu nggak butuh apa-apa, Le. Yang ibu mau cuma kamu mau datang lagi. Jangan hilang lagi, ucapnya sambil menggenggam tangan Farel erat-erat. Waktu terasa berjalan cepat, tanpa disadari. Sore mulai datang, dan Farel harus kembali. Namun, sebelum pulang, ia memeluk ibunya. Sekali lagi, kali ini lebih lama. Aku janji, Bu, aku nggak akan ninggalin lagi, bisiknya. Perjalanan pulang terasa berbeda, mobil melaju. Tapi hati Farel masih tertinggal di rumah bercat biru itu. Ia tahu, hubungan ini harus dijaga. Karena terlalu berharga untuk diabaikan. Di tengah perjalanan, Om Rais menoleh. Kamu nggak nyesel kan, Le? Tanyanya. Farel menggeleng. Enggak, Om. Ini keputusan terbaik yang pernah aku ambil. Malam itu, Farel duduk di kamar sambil memandangi foto ibunya yang baru ia ambil di ponsel. Ia tersenyum. Rasanya seperti memiliki bagian hidup yang dulu hilang, kini kembali utuh. Namun, pikirannya tak bisa sepenuhnya lepas dari masa lalunya, tentang ayahnya yang masih di penjara,
dan Siti Mujayana yang sekarang tinggal sendirian setelah hubungan mereka renggang. Meski hatinya sudah lega karena memaafkan, ia tahu akan ada pertemuan lain yang menunggu. Beberapa hari kemudian, Farel memutuskan untuk mengunjungi Siti Mujayana. Ia tidak membawa dendam, hanya ingin menutup lembaran lama dengan cara yang baik. Siti Mujayana terlihat terkejut ketika membuka pintu. "Farel," ucapnya kaget. Farel tersenyum kecil. "Iya, Bu. Aku cuma mau bilang, aku udah maafin semua yang pernah terjadi. Aku nggak mau benci lagi." Air mata Siti Mujayana jatuh begitu saja. "Maafkan Ibu. Ibu salah. Ibu terlalu sibuk mikirin uang. Lupa kalau kamu butuh kasih sayang," ucapnya lirih. Farel mengangguk. "Aku udah tahu, Bu. Sekarang semua udah lewat. Aku cuma mau kita nggak saling nyakitin lagi." Percakapan itu berlangsung singkat, tapi cukup untuk menutup luka lama. Farel pulang dengan hati yang lebih ringan, seolah beban di bahunya benar-benar sudah lepas. Malamnya, ia menulis di buku catatannya, memaafkan bukan berarti melupakan, tapi berarti memilih untuk hidup tanpa beban yang sama. Hari itu, matahari pagi bersinar lembut di halaman rumah Om Rais. Farel duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Udara terasa lebih segar dari biasanya. Mungkin karena hatinya kini lebih lapang setelah bertemu ibu kandungnya dan berdamai dengan masa lalu. Om Rais keluar membawa ponsel. Ini ada kabar. Bapakmu di penjara minta ketemu. Katanya hati-hati." Farel terdiam sebentar. Meski ia sudah memaafkan ayahnya, bertatap muka langsung adalah hal yang berbeda. "Aku mau, Om," jawabnya akhirnya. Baginya, ini adalah langkah terakhir untuk benar-benar menghapus beban yang tersisa. Ia ingin ayahnya tahu bahwa ia tidak lagi memendam dendam. Perjalanan menuju lapas membuat Farel banyak mengingat masa lalu. Tentang bagaimana ayahnya dulu sering abai, terlalu larut dalam dunia judi online. Tentang bagaimana ia harus bekerja keras sebagai penyanyi cilik untuk menghidupi rumah. Semua itu dulu membekas sebagai luka, tapi kini mulai terasa seperti cerita lama yang pudar. Ketika pintu besi berderit terbuka, Farel melihat sosok ayahnya duduk di meja kunjungan. Rambutnya memutih sebagian, wajahnya terlihat lelah. Namun, ketika melihat Farel, senyum tipis muncul di wajah itu. Suara ayahnya terdengar parau. Farel duduk, menatap mata ayahnya tanpa kemarahan. "Aku datang bukan buat menghakimi, Pak. Aku cuma mau bilang, aku udah maafin semuanya." Air mata menetes di wajah sang ayah. "Bapak, banyak salah sama kamu. Bapak nggak jadi bapak yang baik. Maafkan Bapak," ucapnya dengan suara bergetar. Farel mengangguk. "Sudah, Pak. Aku udah memaafkan sejak lama. Sekarang yang penting Bapak jaga kesehatan di sini. Kalau Bapak keluar nanti, semoga kita bisa ngobrol lebih banyak, tanpa masa lalu mengganggu." Pertemuan itu berlangsung singkat, tapi bermakna besar. Saat keluar dari lapas, Farel merasa benar-benar bebas. Tidak ada lagi beban tersisa. Tidak ada lagi luka yang menahan langkahnya. Hari-hari berikutnya, Farel mulai sering mengunjungi ibu kandungnya. Ia mengajaknya makan di luar, bahkan mengundangnya menonton konser. Setiap kali tampil, Farel selalu mencari sosok ibunya di antara penonton. Senyum dan tepuk tangan ibunya menjadi energi tersendiri. Siti Mujayana pun perlahan mencoba memperbaiki hubungan. Ia beberapa kali mengirim pesan singkat menanyakan kabar Farel. Meski hubungan mereka tidak akan kembali seperti dulu, setidaknya tidak ada lagi kebencian yang memisahkan. Om Rais melihat semua perkembangan ini dengan lega. "Aku bangga sama kamu, Kamu nggak cuma penyanyi hebat, tapi juga orang yang besar hatinya," katanya suatu malam. Farel hanya tersenyum malu. Dengan semua luka yang sudah dimaafkan, Farel mulai merancang masa depannya. Ia ingin membangun sebuah yayasan untuk anak-anak korban eksploitasi keluarga. Ia tahu betapa sakitnya dimanfaatkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Ia mengajak ibunya berdiskusi soal rencana itu. Sang ibu mendukung penuh, bahkan bersedia membantu di bagian administrasi. Om Rais pun setuju, dan siap mengelola dari sisi keuangan agar semua berjalan transparan. Beberapa bulan kemudian, yayasan itu resmi berdiri. Namanya, Rumah Suara Farel, tempat anak-anak bisa belajar seni musik sekaligus mendapatkan perlindungan hukum.
Saat peresmian, Farel berdiri di panggung kecil dengan ibunya di sisi kanan dan Om Rais di sisi kiri. Dalam pidatonya, Farel berkata, "Hidup saya pernah penuh luka, tapi saya memilih untuk memaafkan. Karena hanya dengan memaafkan, kita bisa berjalan ke depan tanpa beban. Hari ini, saya ingin membagikan kedamaian itu kepada anak-anak yang pernah mengalami hal serupa." Tepuk tangan menggema. Beberapa anak di barisan depan menatapnya dengan mata berbinar. Farel tahu, disitulah tempatnya sekarang. Bukan hanya di panggung hiburan, tapi juga di panggung kemanusiaan. Setelah acara, ibunya memeluknya erat. "Kamu anak yang luar biasa, Le. Ibu nggak pernah berhenti bangga," ucapnya dengan suara bergetar. Malam itu, Farel duduk di kamarnya dan menulis di buku catatannya. Rindu bisa menunggu. Luka bisa sembuh, dan maaf bisa membebaskan. Ia menutup buku itu dengan senyum tenang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Ia tetap menyanyi, tetap berkarya, tapi kini dengan hati yang jauh lebih ringan. Setiap lagu yang ia bawakan, selalu ia selipkan doa untuk mereka yang masih terjebak dalam amarah masa lalu. Om Rais suatu hari berkata, "Kamu udah menemukan dirimu yang sebenarnya, Le." Dan Farel tahu, itu benar. Ia bukan lagi anak kecil yang terluka, tapi pria muda yang siap membangun hidup baru dengan cinta dan pengampunan. Di dalam hati, ia berterima kasih pada semua orang, bahkan mereka yang pernah menyakitinya, karena tanpa perjalanan itu, ia tak akan pernah belajar arti kebebasan yang sesungguhnya. Ketika ia kembali mengunjungi rumah bercat biru tempat ibunya tinggal, Farel sadar satu hal, hidup memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau membuka hati. Ia berdiri di teras rumah itu, menatap langit sore, dan membiarkan angin membawa semua cerita lamanya pergi. Kini, yang tersisa hanyalah masa depan, dan ia siap melangkah ke arahnya dengan senyum yang tulus. Demikianlah kisah yang begitu mengharukan dari penyanyi muda berbakat, Farel Prayoga. Perjalanan hidupnya bukanlah jalan yang mulus. Sejak kecil, ia harus berpisah dari ibu kandungnya selama 14 tahun lamanya. Dalam kurun waktu itu, ia menjalani masa-masa sulit bersama ayah kandungnya yang kemudian terjerat kasus judi online, serta hidup di bawah asuhan ibu tiri, Siti Mujayana, yang pada akhirnya terungkap pernah memanfaatkan hasil kerja kerasnya. Namun, di balik semua itu, Farel membuktikan bahwa hati yang tulus selalu lebih kuat dari luka yang terdalam. Pertemuan kembali dengan ibu kandungnya menjadi titik balik yang luar biasa. Bukan hanya menutup jarak fisik yang selama ini memisahkan, tetapi juga menjembatani jarak di hati yang sudah lama membeku. Lebih dari itu, keberanian Farel untuk memaafkan, baik ibu tirinya maupun ayahnya, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar seorang penyanyi muda dengan suara emas, tapi juga pribadi yang matang dan bijaksana dalam menyikapi hidup. Kini, Farel tidak hanya fokus pada karir di dunia musik, tetapi juga mulai mengabdikan diri untuk hal-hal yang lebih besar. Lewat yayasan yang ia dirikan, ia berkomitmen membantu anak-anak korban eksploitasi keluarga, sebuah bentuk nyata dari rasa empati yang lahir dari pengalaman pribadinya. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa dari masa lalu yang kelam, seseorang tetap bisa menciptakan masa depan yang penuh cahaya. Dan untuk Anda para penonton setia, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan, tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diterangi, dan tidak ada kata terlambat untuk memaafkan. Karena pada akhirnya, memaafkan adalah hadiah terbesar, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Terima kasih telah menyimak berita mengharukan ini bersama kami. Tetap ikuti kabar terbaru dan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di liputan berikutnya. Dan salam hangat untuk Anda semua di rumah.